Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi perpustakaan. Nah, aplikasi ini didesain untuk mengelola data buku, peminjaman dan pengembalian buku, perhitungan denda, dan mencetak struk peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan. Nah, package yang digunakan yaitu library apps atau sama dengan yang dideklarasikan di sini. Kemudian, untuk importnya yang pertama ini difungsikan untuk mencatat atau menulis data, kemudian dikirimkan dalam bentuk file. Nah, ini nanti digunakan saat mencetak struk baik untuk peminjaman maupun pengembalian buku. Nanti struknya akan muncul di aplikasi, namun juga akan berbentuk file yang berbentuk yaitu TXT yang dapat dilihat nanti di file komputer. Kemudian yang kedua ini difungsikan untuk menangani kemungkinan error pada saat menulis atau mencatat. Kemudian yang ketiga ini difungsikan untuk memformat tanggal pinjam ataupun tanggal kembali menjadi format string yang mudah dibaca seperti tanggal, bulan, tahun gitu. Kemudian kalau ini difungsikan untuk menyimpan atau mengimpor kelas-kelas penting seperti scanner, kemudian array, kemudian date, dan lain-lain. Jadi nanti difungsikannya untuk mengimpor kelas-kelas penting seperti input user, kemudian penyimpanan data buku dan pinjaman, kemudian untuk menyimpan data tanggal transaksi. Nah, kemudian kita beralih ke sini yaitu untuk kelas library apps. Nah, di sini ini fungsi scanner ini. Nah, ini digunakan dengan fungsional import java.util. Kemudian di sini akan terdapat username. Jadi username akan ada pembedaan untuk user pengguna dan juga admin. Nah, di sini menggunakan satu user dengan satu admin. Apabila ingin menambahkan user atau admin, tinggal mengedit data yang di sini, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, untuk username ini nanti kita tambahkan misalkan user 1, user 2, user 1. Nah, di sini tinggal kita tulis user 2 gini. Untuk passwordnya kita defaultkan aja. Kemudian kita beralih ke sini. Nah, di sini ada input mengenai inisialisasi buku. Nah, bukunya ini terdapat 4 kategori utama yaitu fiksi, non-fiksi, sejarah, dan teknologi. Nah, di sini untuk awalnya dashboardnya nanti akan muncul ini. Dashboard perpustakaan. Terus kemudian ada dua pilihan, login sebagai user atau login sebagai admin. Kemudian kita memilih 1 atau 2. Kalau misalkan kita memilih angka lain atau misalkan 3 atau 4, maka jawabannya pilihan tidak valid. Kemudian yang selanjutnya ini. Kemudian misalkan kita milih 1 gitu. Berarti nanti akan muncul yaitu masukkan username dan password, atau milih 2 gitu, maka akan muncul masukkan username dan password. Nah, nanti kalau kita udah masukkan username dan password yang sesuai, itu akan masuk ke akan tertulis yaitu login berhasil dan selamat datang, namanya siapa gitu, usernya. Tadi kan dideklarasikan yaitu user dan user 2 atau admin gitu. Apabila password sama username-nya salah, nanti akan muncul yaitu login gagal. Nah, sekarang masuk ke menu user. Menu user di sini ada 6. Yang pertama lihat buku, pinjam buku, kembalikan buku, logout, cari buku, dan lihat history peminjaman. Nah, di sini muncul juga ya, ada 6 seperti yang tertulis di sini. Jadi pakai suitcase. Kemudian di admin menu ini juga muncul yaitu lihat buku, tambah buku, logout, hapus buku, cari buku, lihat ke history peminjaman, kelola kategori, dan nanti ada pilihan menu. Jadi kita pilihan menu mau ke mana, menunya kan ada 7 ini. Jadi nanti silakan memilih
kemana gitu. Begitupun di sini ada switch case yang digunakan. Kalau misalkan lebih dari 7, maka pilihan tidak valid, atau milih 0 maka pilihan tidak valid. Nah, di sini untuk tampilkan semua buku atau display book, nanti muncul yang daftar buku yang tadi 16 buku per 4 kategori. Kemudian di sini ada search book, yaitu cari buku. Nah, ini bisa berdasarkan judul, penulis, stok, kategori, ataupun kita kembali gitu. Kita boleh memilih misalkan untuk judulnya Laskar Pelangi gitu, atau kita cuma tahu penulisnya misalkan Terelie gitu, terus digunakan untuk kata kunci bisa. Kemudian kalau misalkan tidak ada, nanti akan muncul tidak ditemukan buku yang sesuai. Nah, untuk proses peminjaman buku oleh user, nanti akan ada tampilan bukunya, kemudian memasukkan ID buku, dan kalau misalkan stoknya nggak ada, nanti akan tertulis buku tidak tersedia. Nah, nanti kalau misalkan ada, itu masukkan ID buku, kemudian langsung nama peminjam. Nah, nanti akan ditulis lagi ada dapat pesan, yaitu yakin ingin meminjam buku ini, ya atau tidak gitu. Nah, kalau misalkan udah sesuai atau Y, nanti akan muncul yaitu struk peminjaman, yaitu nama, kemudian buku, tanggal pinjam, tanggal harus kembali gitu. Nah, di sini untuk pengembalian buku juga nanti pengembaliannya itu berdasarkan, jadi pertama menginputkan nama peminjam, kemudian memasukkan ID buku yang ingin dikembalikan. Terus nanti dapat pesan yaitu yakin ingin mengembalikan buku ini ya atau tidak gitu. Oke. Kalau no berarti pengembalian dibatalkan. Terus ini terkait denda, jadi kalau misalkan telat dari 1 hari setelah deadline, yaitu denda 5.000 gitu. Nah, nanti juga muncul untuk struknya, struk pengembalian. Struknya berisi nama, buku, tanggal pinjam, tanggal yang harus kembali, tanggal dikembalikan, kemudian denda. Oke. Kemudian untuk history user, jadi ketika nanti kamu meminjam, ketika kamu mengembalikan, itu tercatat dalam history ini. Nah, nanti history ini itu berdasarkan nama. Jadi misalkan yang pinjam namanya Eka, nanti yang muncul adalah historinya Eka. Nah, kalau admin ini dia bisa untuk keseluruhan user itu bisa untuk dicek. Kemudian tambah buku, bisa menambahkan buku, kemudian mendelete buku, kemudian nambah kategori. Kan tadi ada 4 ya, fiksi, non fiksi, sejarah, teknologi. Nanti misal nambah lagi humaniora gitu. Nah, itu bisa untuk admin ke manage kategori. Nah, di sini juga ada kelas buku. Kelas bukunya ini nanti berisi ID, title, author, kategori, dan juga stok. Nah, di sini juga ada untuk kelas loan. Nah, di sini muncul. Nah, sekarang kita cek untuk hasilnya. Kita run. Nah, seperti tadi muncul pilihan login sebagai user atau login sebagai admin. Kita pertama login dulu sebagai user ya. Kita tulis misalkan username-nya Eka. Oh, salah. Ini nanti bakal salah. Coba ya, user 123. Nah, ya kan login gagal. Jadi kita harus masukkan sesuai nama tadi, user 123. Oke, login belajar, selamat datang user. Ini adalah menu user dan di sini ada menunya. Yang pertama kita cek adalah
lihat buku. Oke, muncul. Kemudian yang kedua kita cek pinjam buku. Oke, masukkan ID buku, misalkan B009. Nama peminjam Eka. Apakah yakin ingin meminjam? Iya. Kemudian muncul struknya ya, Kemudian kita juga bisa cek filenya di mana. Nah, filenya muncul di sini. Peminjaman. Nah, di sini ada peminjam Eka, berpikir cepat ya. Jadi peminjaman ini sifatnya keseluruhan user. Jadi memang admin yang handle. Oke. Tapi struk untuk user ini juga muncul ya. Kemudian kita pinjam lagi gitu ya, biar kelihatan nanti. Kita pinjam B005 ini. Nama peminjam Rina. Ya. Oke. Kita cek misal Rina ini pinjam 2 buku ya. Kita cek B001 Rina. Ya. Oke, kita cek ke history ya. Kita cek ke history dulu. Yang pertama tadi kan Eka ya. Eka. Nah, di sini muncul buku berpikir cepat dan lambat, tanggal pinjam 22 bulan ini, tanggal kembali dan status belum dikembalikan atau sedang dipinjam ya. Kemudian kita ke 6 lagi. Nanti kita cek untuk historinya Rina. Nah, di sini muncul juga 2 buku dan belum dikembalikan. Misal kita mengembalikan buku ya. Oke, bentar. Oke, ini kita masuk ke menu 3. Nama peminjam Rina. Buku yang ID-nya yaitu B005 yang menara ya, buku menara ini. Ya. Oke, di sini ada struk pengembalian Rina. Buku Negeri 5 Menara. Kemudian karena tanggal pinjam dan tanggal kembalinya tidak sebelum tenggat waktu, maka dendanya 0. Oke. Terus kita coba untuk cari buku ya. Cari buku. Nah, di sini misalkan saya mengecek judulnya Laskar Pelangi. Tidak diketahui. Oh, cari berdasarkan misalkan judul. Masukkan kata kunci Laskar Pelangi. Oke, di sini ada ID-nya, judul bukunya, kemudian penulis, kategorinya dan stoknya. Kemudian kita misalkan cari berdasarkan stok minimum 3 gitu. Nah, ini ada muncul juga kan ya, stok-stoknya yang minimalnya 3. Kemudian kita exit dulu. Kemudian kita coba untuk logout dan berpindah ke admin ya. Admin 1 2 3. Nah, di sini ada lihat buku sama seperti yang ditampilkan pada user. Kemudian kita misalkan tambah buku dulu ya. Masukkan berarti B017. Judul buku apa ya? Pemrograman Python.
penulisnya kategori teknologi. Masukkan stok 1. Buku berhasil ditambahkan. Kita cek, dilihat buku. Ya, pemrograman Python itu udah ditambahkan, yaitu stok 1 B017. Oke. Kemudian kita lihat untuk kelola kategori yang menu 7. Nah, di sini ada daftar fiksi, non-fiksi, sejarah, dan teknologi. Kita akan masukkan satu lagi, tambahkan humaniora. Oke. Catatan kategori ini bisa digunakan saat menambah buku baru. Oke, kita coba cek lagi. Misal, kita menambah buku, masukkan B018, buku sosial psikologi. Masuk kategorinya humaniora, misal ya, stoknya 5 gitu. Terus kita cek, dilihat buku berhasil ditambahkan. Kemudian kita cek lagi 7 ya, apakah kategorinya ditambahkan? Ya, humaniora masuk ya. Kemudian kita kembali lagi. Kemudian kita bisa untuk hapus buku, misal ID yang mau dihapus B018 gitu. Oke, kita cek lagi 1 ya. Nah, B018 nya udah terhapus. Oke. Kemudian kita juga bisa mengelola untuk cari buku. Nah, ini juga bisa berdasarkan misalkan stok ya. Stok. Kemudian minimumnya 4 gitu. Nah, di sini muncul buku-buku yang stoknya minimal 4. Kemudian kita exit. Kemudian kita lihat untuk histori peminjaman nomor 6. Histori peminjaman. Nah, ini peminjam Eka buku ini berpikir cepat dan lambat, kemudian tanggal pinjam, tanggal kembali, dan statusnya belum dikembalikan. Kemudian tadi Rina kan sempat meminjam juga buku Negeri 5 Menara, kemudian status sudah dikembalikan. Kemudian di sini juga Rina meminjam Laskar Pelangi, untuk tanggal peminjam, tanggal kembali, dan status belum dikembalikan. Nah, itu adalah fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang digunakan pada aplikasi ini secara keseluruhan. Nah, nanti juga ada pesan yang ingin logout. Ya, kalau misalkan tidak, itu bakal tetap kembali. Kalau tetap pada menu, kalau misalkan ya, berarti kita kembali ke menu. Oh, salah ya kita. Y. Nah, ini kita Y. Oke, kita masuk lagi ke dashboard. Nah, dashboardnya ini bisa diubah sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Ditambah untuk ornamen-ornamen lain dipersilahkan gitu. Nah, sekian yang dapat dipresentasikan. Oh iya, untuk struknya ini tadi kan sempat dibilang ya, untuk struknya ada di pengembalian dan peminjaman. Nah, ini untuk pengembalian juga muncul peminjam Rina buku Negeri 5 Menara ya, muncul juga, dendanya masih 0. Begitu pula dengan yang peminjam. Nah, di sini Rina, kemudian Eka. Oke. Ini berbentuk TXT, jadi bisa diakses lewat
file yang ada di komputer. Nah, sekian yang dapat dipresentasikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.